Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita ketemu lagi untuk bersama-sama belajar untuk membuat, penyusun dan melaksanakan penilaian kinerja guru dengan sebaik mungkin. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tutorial untuk aplikasi yang kami buat, yaitu tutorial tentang penilaian kinerja guru untuk guru BK. Nah, tutorial yang kami maksud adalah aplikasi PKG 360.02.03 untuk guru BK. Merupakan penyempurnaan atau revisi dari aplikasi yang kami buat sebelumnya dengan kode 360.02.02. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, langsung saja kita belajar bersama bagaimana menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, untuk apa yang kita lakukan adalah kita merevisi atau merubah data awal. Nah, di data awal ini yang perlu kita rubah yang pertama adalah identitas sekolah. Jadi mulai nama instansi, alamat, telepon, dan seterusnya. Kemudian periode penilaian, ini kita lakukan perubahan sesuai dengan yang kita butuhkan. Tahunnya kita sesuaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah identitas kepala sekolah. Ini kita rubah, kemudian identitas penilai, identitas pengawas. Setelah ini semuanya kita simpan, kemudian kita merubah identitas guru yang akan kita nilai. Namanya, NIP, kemudian tempat lahir, Karbek, pangkat golongan, kalau ada, ini kita sesuaikan. Kemudian jenis kelamin dan seterusnya, NRG. Nah, kalau kemudian dia punya tugas tambahan, misalnya, ya kita isi, kalau tidak ada, ya kita tulis, kita pilih tidak ada. Nah, setelah semuanya kita lakukan, kemudian kita lakukan penyimpanan dengan tekan tombol Ctrl S. Nah, setelah itu selesai, kita masuk kepada menu yang kedua, yaitu kuesioner MP. Nah, kuesioner ini ada 3. Yang pertama MP1, kemudian MP2 dan MP3. Untuk MP1 ini kita cetak sejumlah 10 responden. Jadi untuk lampiran MP1 kita cetak 10 lembar, kemudian MP2-nya untuk peserta didik ini juga 10 lembar, kemudian untuk orang tua peserta didik ini kita cetak 3 lembar. Nah, setelah kita selesai mencetak semuanya, maka kita berikan ke responden yang kita tuju. Yang pertama untuk guru 10 orang, kemudian peserta didik 10 orang ini sebaiknya adalah murid yang ada di sekolah pengamatan. Jadi di mana ada pengamatan, di situ yang kita cari respondennya untuk 10 orang peserta didik. Demikian juga untuk orang tua sebaiknya adalah dari kelas yang kita sepakati dengan guru yang kita nilai kelas pengamatannya. Kita pilih 3 orang dari wali peserta didik. Nah, selanjutnya kita cetak juga lembar pengamatan. Nah, lembar pengamatan ini ada 17 lembar untuk guru BK. Ini kita cetak, kita gunakan untuk menyalin hasil pengamatan di kertas yang lain untuk kita sertakan dalam bendel laporan PKG, termasuk dasar kita untuk melakukan scoring. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, setelah data-data itu kita peroleh, langkah selanjutnya adalah kita buka rekap MP. Yang pertama MP1 dari teman sejawat, itu dari 10 responden kita masukkan saja yang sudah nilainya berapa kita masukkan, dan setelah selesai bisa langsung kita cetak dengan nomor halaman 40. Kemudian kita lanjutkan dengan MP2 untuk peserta didik. Jadi dari hasil responden 10 peserta didik ya kita masukkan nilainya. Setelah selesai kita cetak dengan halaman 42. Jangan lupa semua pencetakan di kertas A4. Setelah selesai, responden orang tua peserta didik dari 3 orang responden kita masukkan saja, masing-masing semuanya dimasukkan. Setelah selesai kita cetak dengan nomor halaman 43. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia,
Untuk langkah selanjutnya adalah kita isi rekap kehadiran. Nah, di rekap kehadiran ini kita minta dari petugas sekolah yang menangani rekap kehadiran mulai dari Januari sampai Desember, yang kita inputkan atau kita isikan hanya yang pertama dari kolom keterlambatan. Mulai Januari sampai Desember kita isi masing-masing berapa keterlambatannya. Kemudian yang kedua, pulang lebih cepat berapa menit kita masukkan. Langsung kita melompat ke tanpa keterangan. Jadi dia yang tidak masuk berapa. Nah, setelah selesai semuanya, maka di pojok kiri bawah akan tertulis berapa persen kehadiran dia. Ini nanti yang akan langsung nge-link dengan lampiran 2D-nya untuk angka kreditnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, nah setelah itu selesai kita bisa melakukan scoring. Nah, scoring, di tombol scoring kita klik saja, kemudian berdasarkan lembar pengamatan yang sudah kita isi, kita melakukan scoring. Scoring yang dibutuhkan berapa, caranya gampang, tinggal masuk di kolom atau kotak warna biru, kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi berapa skornya dan seterusnya sampai dengan indikator yang ke-17. Setelah selesai bisa kita cetak. Masing-masing sudah ada nomor halamannya. Nanti kita tinggal ngurut. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, untuk langkah selanjutnya, jika guru yang kita nilai itu tidak memiliki tugas tambahan yang mengurangi jam, apakah jadi wakasek atau kepala perpus atau kepala lab, berarti tugas kita sudah selesai. Kita tinggal nyetak saja lampiran 2B-nya. Jadi lampiran 2B-nya kita cetak di kertas A4, kemudian lampiran C-nya, 2C-nya kita cetak juga di kertas A4, kemudian lampiran 2D-nya kita cetak juga di kertas A4. Nah, setelah selesai kemudian kita cetak juga lembar verifikasi, kemudian kita cetak covernya. Nah, untuk memudahkan pengurutannya, urutan bendel kita cetak untuk membantu pengurutannya dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Setelah selesai ya sudah, kita tinggal bendel saja. Jika guru tidak memiliki tugas tambahan. Jika dia punya tugas tambahan yang mengurangi jam, misalnya dia jadi humas, ya lembar pengamatan humasnya kita cetak. Kemudian kita lakukan proses penilaian seperti biasanya. Setelah selesai kemudian kita buka scoringnya. Nah, scoringnya juga sama, tinggal merubah saja di kolom warna biru. Setelah selesai semuanya kemudian kita cetak. Nah, kemudian kita urut sesuai dengan urutan bendel, maka selesailah kita melakukan pekerjaan laporan penilaian kinerja guru untuk guru BK. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, demikian tutorial yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.